Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikitri Utami, mahasiswa D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas 1A, nomor absen 19, NIM 200307065. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah biomonitoring dengan dosen pengampu Bapak Otto Prasadi, SPI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Otto selama pembelajaran tengah semester ini. Yang pertama adalah jenis-jenis biomonitoring, yang kedua adalah vertebrata air, yang ketiga adalah ekosistem air, dan yang terakhir adalah biomarker. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi biomonitoring dan jenis-jenis biomonitoring. Di sini subbab-subbab yang akan kita bahas tentang pengertian biomonitoring, teknik biomonitoring, jenis-jenis biomonitoring. Yang pertama yaitu pengertian biomonitoring. Pengertian biomonitoring dapat diartikan sebagai suatu teknik penggunaan respon makhluk hidup atau organisme secara sistematis untuk mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Definisi tersebut menurut Arai dan Budas tahun 2016. Biomonitoring menggunakan pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Teknik ini diharapkan mampu menggambarkan tentang cocok atau tidaknya kondisi lingkungan dengan organisme tertentu. Keberadaan organisme tersebut mengidentifikasi kondisi ekosistem dan kualitas lingkungan secara khusus atau spesifik. Menurut Komarawijaja dan Titi Resmi tahun 2016, menggunakan organisme hidup karena penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Yang kedua yang kita bahas adalah teknik biomonitoring. Teknik biomonitoring relatif baru digunakan untuk mengevaluasi suatu dampak pencemaran lingkungan menurut Mukodo 2016 dan Winardi 2016. Biomonitoring menggunakan prinsip pengukuran berulang pada penanda kimia atau biokimia terkait paparan tertentu pada sampel biologi subjek yang diamati. Secara operasional, pengertian biomonitoring mengacu pada upaya kompilasi data hasil pengujian biologis di laboratorium maupun data lapang. Biomonitoring merupakan teknik yang relatif lebih cepat, murah, menggunakan alat sederhana, dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitor kondisi lingkungan, sehingga respon dan langkah pengendalian dapat dilaksanakan dengan cepat. Teori tersebut merupakan definisi dari Cokrokusumo tahun 2006. Berikut yang akan kita bahas adalah jenis-jenis biomonitoring. Jenis-jenis biomonitoring dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bioassessment study. Dalam konteks perairan atau akuatik, menurut Giglio et al. Tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Bioassessment berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator atau pengambilan kebijakan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respon terhadap perubahan,
dan mengukur keberhasilan restorasi. Jenis biomonitoring yang kedua adalah toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan seperti tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah in vivo bioassay. Organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan atau yang cenderung merugikan. Yang kedua adalah bioassay in vitro atau metode bioanalitik. Adalah dalam bioassay in vitro, molekul misalnya enzim atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Yang ketiga adalah epidemiologi. Meskipun epidemiologi adalah ukuran kesehatan manusia yang paling relevan atau dibandingkan dengan pengujian toksisitas in vivo dan in vitro, merancang dan melakukan jenis penelitian untuk mendeteksi dampak air minum pada kesehatan manusia telah terbukti menantang. Hal ini karena kelompok peneliti populasi bisa diperlukan untuk secara akurat mengukur apakah ada perbedaan yang nyata antara subjek yang terpapar dan tidak terpapar, dan banyak faktor risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan lainnya serta faktor lingkungan dapat berkontribusi terhadap perbedaan antara kedua kelompok ini, atau seperti paparan kontaminan lingkungan dari sumber lain, perbedaan dalam pengawasan kesehatan antara populasi yang berbeda, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pendekatan in silico atau in silico approaches. Metode in silico sangat berguna tanpa adanya data toksikologi lainnya, tetapi didasarkan pada data dari bahan kimia lain, dan dengan demikian harus dilihat dengan hati-hati dan tepat. Jenis biomonitoring yang ketiga adalah bioassay perilaku atau behavioral bioassay. Behavioral bioassay bermakna yaitu 1. Mengkaji efek subletal terhadap tumbuhan dan hewan uji sebagai dasar upaya peringatan dini atau early warning system. Yang kedua, menggunakan tindakan perilaku untuk mendeteksi zat X dalam sampel. Perilaku dapat tidak terkondisi atau spesies khas etologis ataupun terkondisi. Adanya proses respon spesifik dan stimulus dalam behavior bioassay. 3. Menggunakan perilaku organisme secara kuantitatif atau kualitatif untuk menentukan kepekaannya terhadap stimulus eksternal. Yang keempat, menggunakan perilaku binatang atau manusia untuk menentukan elemen efektif dari suatu sinyal lingkungan. Yang kelima, menggunakan perilaku sebagai ukuran keadaan 10 bioindikator. Teori dan aplikasi dalam biomonitoring fisiologi, saraf, mental internal, dan sebagai ukuran pikiran menurut Brown dan Bolivier tahun 2013. Behavioral bioassay menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Beberapa contoh behavior bioassay adalah 1. Mendeteksi efek obat. 2. Mutasi genetik. 1. Mendeteksi efek obat, mutasi genetik, dan rangsangan kimia pada perilaku berenang ciliata seperti tetramina dan paramecium. 2. Mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan. 3. Mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja
Labyrinthicus. Dan yang keempat adalah mendeteksi feromon seks dengan mengukur perilaku mengepakkan sayap pada menak. Teori menurut Brown dan Bolivier tahun 2018. Untuk penjelasan biomonitoring, teknik biomonitoring, dan jenis-jenis biomonitoring saya cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua tentang vertebrata air. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah vertebrata air. Hewan vertebrata atau invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau ruas-ruas tulang belakang atau tulang-tulang lain dalam badannya. Ciri-ciri dari vertebrata: yang pertama, vertebrata adalah organisme multiseluler atau tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, vertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Yang ketiga, vertebrata cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Yang selanjutnya, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang kelima, vertebrata tidak memiliki paru-paru. Respirasi dilakukan menggunakan kulit. Yang keenam, beberapa kelompok vertebrata memiliki exoskeleton keras dari kitin. Yang ketujuh, kebanyakan dari mereka bereproduksi secara seksual dengan fusi gamet jantan dan betina. Yang kedelapan, kebanyakan vertebrata diatur dalam organisasi tubuh simetris. Yang ke-9, vertebrata tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Pertama yang akan kita bahas adalah invertebrata, terdiri dari 8 filum, dan vertebrata terdiri dari 5 filum. Filum pertama invertebrata yang akan kita bahas adalah invertebrata. Filum pertama, filum Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, riboblastik dengan rongga tubuh sejati, atau hewan celomata dengan bernafas melalui kulitnya. Annelida mempunyai ciri-ciri atau karakteristik antara lain: 1. Memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. 2. Bersifat tripoblastik, selomata, simetri bilateral, dan metameri. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna, mempunyai organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, perut, otot, bolong, usus, dan anus. Dan terakhir, tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab, sistem respirasi melalui permukaan kulit, dan berlangsung difusi. Ini merupakan contoh dari filum Annelida, yaitu Eunica viridis, cacing palolo, sebagai bahan makanan yang mengandung banyak protein tinggi. Isidice olele atau cacing wawo sebagai bahan makanan sama mengandung protein yang tinggi juga. Nereis domerlili, Nereis virens, Neantes virens atau cacing air laut, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan beberapa gambar dari filum Annelida. Yang kedua adalah filum Arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin, antra artinya ruas, buku, segmen, dan podos artinya kaki. Merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbulu,
bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh arthropoda merupakan simeri bilateral dan tergolong tricloplastic selomata. Ciri dari arthropoda yang pertama adalah tubuh tersegmentasi, yang kedua adalah banyak kaki bersendi atau anggota badan, yang ketiga sebuah exoskeleton, empat berdarah dingin, kelima mempunyai tiga bagian tubuh utama yakni bersegmen atau ruas, rangka luar atau exoskeleton yang bersifat keras, dan ekor. Memiliki ukuran tubuh yang beragam. Berikut adalah contoh dari filum arthropoda, antara lain Arachnida. Filum arthropoda terbagi menjadi Arachnida, contohnya kalajengking. Filum kedua adalah Myriapoda, contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang ketiga adalah Crustacea, contohnya udang, lobster, dan kepiting. Yang ketiga adalah filum Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata dapat disebut juga dengan Cnidaria yang berasal dari kata Cnido yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Ciri-ciri dari filum Coelenterata adalah 1. Menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedar sari makanan, dan pengeluaran makanan. Yang kedua adalah mempunyai tentakel disertai zat beracun atau cnidoblast yang mengandung kapsul penyengat atau nematosis untuk pertahanan tubuh. Yang ketiga adalah umumnya merupakan karnivora atau hewan pemakan daging, namun tidak aktif untuk mengejar mangsanya. Yang keempat, habitatnya berada di perairan, baik di perairan tawar maupun laut, namun umumnya hidup di perairan laut. Ini adalah contoh dari filum Coelenterata. Filum Coelenterata dibagi menjadi 3 lagi, yaitu hydrozoa, contohnya Hydra viridissima atau hidra hijau dan hidra coklat. Yang kedua adalah Scyphozoa, contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur. Dan yang ketiga adalah Anthozoa, contohnya Stepnautobivora musica dan Acropora sp. Yang keempat adalah filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu Echios yang berarti berduri, derma yang berarti kulit. Berarti filum Echinodermata adalah hewan yang mempunyai kulit berduri. Ciri-cirinya adalah 1. Bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. 2. Menggunakan bentuk tubuh yang simetris bilateral pada saat masih larva, sedangkan pada saat dewasa menggunakan tubuhnya simetri radial. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut karena tidak memiliki anus. Yang keempat, kulit tubuh terdiri atas zat kitin. Yang kelima, perkembangbiakan secara seksual. Yang keenam, tidak memiliki sebuah sistem ekspresi. Yang ketujuh, permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Dan yang terakhir adalah memiliki sebuah sistem cangkang jaringan hidrolik. Ini merupakan contoh dari filum Echinodermata. Contohnya seperti bulu babi, manfaatnya dapat dikonsumsi. Terus Holoturea atau mentimun laut atau sering disebutnya teripang, diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga penting dalam pembersihan lingkungan, atau bisa disebut juga sebagai decomposer. Yang
kelima adalah filum moluska. Moluska berasal dari kata molus yang artinya lunak. Dengan demikian, moluska merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh lunak. Ciri-ciri dari moluska adalah memiliki tubuh lunak, termasuk dalam binatang triploplastik selomata, artinya sudah memiliki rongga tubuh sejati dan terdiri dari 3 lapisan tubuh. Kemudian memiliki ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi, bersifat simetri bilateral, artinya tubuhnya dapat terbagi menjadi 2 bagian yang sama dan simetris. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel atau cangkang atau mangkok. Pada moluska yang bercangkang, cangkang terbuat dari kalsium karbonat, memiliki kaki yang berfungsi untuk bergerak dan menggali substrat. Berikut contoh dari filum moluska. Contoh hewan moluska adalah tiram batu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, dan masih banyak yang lain. Berikut gambarnya juga ada beberapa. Yang keenam adalah Porifera. Porifera merupakan salah satu filum dari kingdom Animalia yang sangat primitif yang hidup di alam. Porifera dapat diartikan hewan yang memiliki pori pada struktur tubuhnya. Diploplastik simetri radial tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Ciri-ciri Porifera antara lain: 1. Hewan jenis ini yang bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau juga primitif. Hewan besar hidup di laut yang dangkal pada kedalaman sekitar 3,5 meter. Bentuk tubuh Porifera tersebut menyerupai vas bunga atau juga piala serta melekat di dasar perairan. Tubuhnya terdiri dari 2 lapisan sel atau diploplastik dengan lapisan luarnya epidermis yang tersusun dari sel-sel yang mempunyai bentuk pipih disebut dengan pinakosit. Yang terakhir, pada epidermis terdapat porus atau lubang kecil yang disebut ostia yang dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh yang disebut spongocoel. Ini adalah contoh dari filum Porifera. Klasifikasi filum Porifera dibagi menjadi 3, yaitu kelas Calcarea atau Calcispongi, contohnya adalah Leucosolenia. Yang kedua adalah kelas Hexactinellida atau Hyalospongia, contohnya adalah Euplectella aspergillum. Yang terakhir kelas Demospongiae atau contohnya adalah Euspongiae sp. Yang ketujuh adalah filum Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yang berarti platy atau pipi dan helminthes atau cacing, sehingga dapat diartikan bahwa Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipi atau bertubuh pipi. Ciri-ciri dari Porifera antara lain memiliki 1 lubang yaitu di mulut tanpa dubur. Yang kedua, memiliki bentuk pipi simetris dan tidak bersegmen. Yang ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau 2 kelamin. Yang keempat, hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Yang kelima, habitat di air tawar, air laut, tempat lembab, atau dalam tubuh organisme lain. Yang keenam, melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif yaitu membelah diri. Dan yang terakhir adalah sensitif dengan cahaya. Contoh dari Platyhelminthes atau cacing pipi dibedakan menjadi 3 kelas lagi, yaitu Tubercle DM serif, Disraelia atau cacing rambut getah. Yang kedua ada Trematoda atau cacing isap. Yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Ini biasanya hidup di usus-usus manusia sebagai parasit. Yang ke-8 adalah
kedelapan atau terakhir ada dari vertebrata adalah filum Nemathelminthus. Nemathelminthus adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthus berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang dan helminthus yang artinya cacing. Rongga tubuh pada Nemathelminthus disebut pseudoaceolomata atau mempunyai ciri-ciri: 1. Merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. 2. Tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut pseudoaceolomata. Yang ketiga adalah kulitnya licin, halus, tidak berwarna dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindungi dari enzim pencernaan inang. Yang keempat, sistem pencernaan sudah lengkap, belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Yang kelima adalah sistem saraf merupakan saraf cincin. Contoh dari Nemathelminthus lagi dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Nematoda atau contohnya adalah Ascaria lubricosides atau cacing perut. Yang kedua adalah kelas Nemotomor atau contohnya Neochirizozus emidis yang menyerang penyakit kura-kura dan fulus. Yang kedua yang akan kita bahas adalah vertebrata atau nama lainnya adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Terbagi menjadi 6 kelas, yaitu Zoideretias atau ikan bertulang rawan, contohnya hiu dan pari. Osteochites atau ikan bertulang sejati, contohnya ikan mola dan kuda laut. Agnatha adalah ikan tanpa rahang, contohnya Lampera. Ini bisa disebut ikan atau tidak. Kelas yang keempat adalah reptil atau hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah Apes, yaitu anggota kelompok hewan yang bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Contohnya burung, ayam, bebek, angsa, dan masih banyak yang lain. Yang terakhir adalah kelas Mamalia, dicirikan adanya kelenjar susu, adanya rambut, dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Contohnya beruang, sapi, harimau, rusa, dan masih banyak lain. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perikanan berdasarkan sifat-sifat dan cara hidupnya. 1. Yaitu plankton, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. 2. Yaitu perifiton, yaitu tumbuhan dan hewan yang melekat pada benda lain atau tumbuhan lain. Yang ketiga adalah bentos, yaitu hewan atau tumbuhan yang berada di dasar perairan dan biasanya bergerak bebas atau melekat. Yang keempat adalah nekton, yaitu hewan yang bergerak bebas di air. Yang kelima adalah neospon, adalah hewan atau tumbuhan, yaitu organisme yang hidup mengapung di permukaan air atau berenang di permukaan air. Ini merupakan gambar dari organisme berdasarkan cara hidupnya. Berikut cukup sekian penjelasan dari materi A vertebrata air, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang ekosistem air. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Baik, kita bahas dari komponen biotik terlebih dahulu.
Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk di dalamnya. Contoh organisme dari komponen biotik adalah organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Organisme yang kedua adalah organisme heterotrof atau konsumen, memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Sebagai contohnya adalah manusia dan hewan. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer, merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup dari heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah komponen abiotik. Komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contoh dari komponen abiotik adalah seperti suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan masih banyak lagi. Akan saya bahas sedikit tentang suhu. Suhu adalah suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Contoh kedua dari abiotik adalah air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusi suatu organisme. Contohnya organisme yang dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di dalam pasir. Contoh lain dari komponen abiotik adalah sinar matahari, yaitu intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagai besar adalah air. Ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik dan didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ekosistem air terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar atau biasa disebut ekosistem sungai adalah ekosistem yang berada di lingkungan sungai. Disebut sebagai ekosistem air tawar karena air yang berada di sekitar ekosistem ini mempunyai rasa yang tawar dan tidak asin seperti air laut. Jenis kedua dari ekosistem air adalah ekosistem air laut. Ekosistem laut merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Baik, kita mulai penjelasan lebih mendalam tentang ekosistem air tawar. Berdasarkan dari keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam. Antara lain adalah ekosistem air tawar lentik atau tenang seperti rawa dan danau. Yang kedua adalah ekosistem air lotik atau mengalir seperti air terjun dan sungai. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu danau oligotrofik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di dalam limnetik tidak produktif. Yang kedua adalah danau eutrofik,
merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan, karena fitoplankton sangat produktif. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar dibagi lagi menjadi 3 zona, yaitu zona litoral, yang adalah daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Yang kedua adalah zona limnetik, yaitu daerah yang terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Zona profundal, yaitu daerah dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Di daerah ini tidak dapat ditemukan pada organisme fotosintetik atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Ini adalah pengertian dari green water dan blue water. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali ke angkasa, menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya mencapai hingga 60% dari seluruh ketersediaan air. Selanjutnya adalah blue water. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia atau biasa buat kehidupan aktivitas manusia sehari-hari, seperti buat perairan, buat air minum, buat mandi, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke jenis ekosistem air, yaitu ekosistem air laut. Macam-macam dari ekosistem air laut adalah ekosistem laut dalam, yaitu ekosistem laut dalam terdapat di dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Ekosistem ini tidak ditemukan produsen. Yang kedua adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut dangkal dengan air jernih. Kemudian ekosistem estuari. Ekosistem estuari terdapat di daerah pencampuran air laut dengan air sungai. Selanjutnya adalah ekosistem pantai pasir atau interdal. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di dalam tempat ini, angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Ini merupakan contoh dari pembagian zona pada ekosistem air laut menurut kedalamannya. Baik, materi terakhir yang akan saya sampaikan pada penjelasan kali ini adalah tentang biomarker. Ini sebab-sebab yang akan saya bahas dalam pertemuan terakhir ini, yaitu tentang pengertian biomarker, klasifikasi biomarker, paparan dan biotransformasi, contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium, kriteria biomarker, dan yang terakhir adalah ekotoksikologi. Itu yang pertama adalah pengertian biomarker secara sempit atau sering disebut sensu stricto. Biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan atau dosisnya internal. Pengertian biomarker secara luas atau sensu lato, yaitu biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Misalnya keanekaragaman spesies. Biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba menghubungkan antara tingkat biologis indikatif yang berbeda. Selanjutnya adalah klasifikasi biomarker dibagi menjadi 3, yaitu biomarker paparan atau
biomarker of exposure. Yang kedua adalah biomarker effect atau biomarker of effect. Yang ketiga adalah biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah biomarker paparan atau biomarker of exposure, meliputi deteksi dan pengukuran substansi eksogenus 1 atau metabolitnya atau hasil suatu interaksi antara agen xenobiotik dan beberapa molekul atau sel target yang diukur di dalam suatu kompartemen di dalam suatu organisme. Yang kedua adalah biomarker efek atau biomarker of effect, meliputi perubahan fisik, biokimiawi, atau yang lainnya di dalam jaringan atau cairan suatu organisme yang dapat dikenali sebagai suatu yang sudah diestabliskan atau kemungkinan penurunan nilai kesehatan atau penyakit. Yang ketiga adalah biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility, indikasi kemampuan inheren atau yang didapat dari suatu organisme untuk merespon tantangan paparan terhadap zat xenobiotik tertentu, termasuk faktor genetik dan perubahan dalam reseptor yang mengubah kerentanan suatu organisme terhadap paparan tersebut. Dengan kata lain, tingkat kerentanan akibat tekanan lingkungan yang menjadi patokan dari biomarker kerentanan. Yang selanjutnya adalah paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi, yaitu organnya paru-paru, kulit dengan organnya kulit, dan gastrointestinal dengan cara dikonsumsi atau ditelan menggunakan mulut. Tertelan. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh, menjalin berbagai modifikasi atau biotransformasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional, dikeluarkan atau disimpan. Semua jalur ini khusus untuk zat kimia yang bersangkutan dan mungkin spesifik untuk individu. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Beberapa di antaranya adalah siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh atau sering disebut toxikinetics. Yang kedua adalah mekanisme penyakit atau efek buruk atau disebut toksikodinamik. Yang ketiga adalah faktor cara individual memproduksikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk, disebut kerentanan. Ini adalah gambar tinjauan tentang proses paparan dan biotransformasi dan kemungkinan biomonitoring. Contoh yang selanjutnya, subbab selanjutnya adalah contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Contoh pertama adalah metallothioneins atau sering disebut MTS. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies bivalvia atau moluska untuk mengakumulasi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan metallothioneins. Ini adalah logam yang beracun, kaya cysteine dan bersifat protein sitolistik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi metallothionein dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasi dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metallothioneins di insang dan kelenjar pencemaran
Ruditapes decosatus dan Ceratoderma glaucumin. Contoh kedua dari biomarker yang dipelajari di laboratorium adalah malonedialdehyde atau MDA. Malonedialdehyde adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel. Setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam, peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Ini hasil dari reaksi radikal bebas dalam membran biologis yang kaya asam lemak tak jenuh ganda. MDA telah digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium yang ketiga dan terakhir adalah glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Mytilus edulis dan Hima atau Mia arenaria setelah terpapar limbah cair kertas serta di bagian mesocoms di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Ternyata ada lagi. Contoh biomarker yang selanjutnya adalah asetilcholinesterase atau sering disingkat dengan AC atau ACHE adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organosulfur dan karbamat di perairan laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi suatu kesehatan umum bivalvia. Bagian-bagian kajian termasuk dalam hal ini adalah kondisi anoksida udara, mengevaluasi waktu bertahan hidup, dan mengukur waktu mematikan untuk 50% organisme atau lethal time sehingga memberikan informasi tentang status kesehatan. Selanjutnya adalah subbab tentang kriteria biomarker. Biomarker yang praktis dan berhasil harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu 1. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua adalah biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Ada 48 bioindikator. Ini menurut teori dan aplikasi dalam biomonitoring. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang keempat adalah identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Selanjutnya subbab adalah matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matrik seperti urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit mudah menguap dan tidak mudah menguap, hidrofobik atau tidak stabil atau persisten. Ekologi, ekotoksikologi. Ekotoksikologi berasal dari kata ekologi dan toksikologi. Timbul karena efek bahan kimia di lingkungan ekosistem organisme. Timbul karena adanya efek bahan kimia di lingkungan atau ekosistem, selanjutnya ke organisme.
Ekotoksikologi adalah atau dengan kata lain, ekotoksikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari efek toksik substansi atau substances pada non-human spesies dalam suatu kompleks sistem. Berikut adalah contoh gambar dari ekotoksikologi. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari ekotoksikologi. Menurut Leah 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trouhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi atau studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksologi yaitu mempelajari efek berbahaya dari zat organisme hidup, biasanya pada manusia. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan 50 bioindikator menurut teori dan aplikasi dalam biomonitoring. Biomonitoring kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Ekotoksikologi menurut BAT 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan satu, masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan, dua, masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem. Yang ketiga adalah efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik atau komponen biotik dan abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia. Ada 3 tujuan utama dalam ekotoksikologi menurut Forbes 1994. Yang pertama adalah memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan hukum untuk mengembangkan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.